Halo peserta TikTok Marketing Mastery, bertemu lagi dengan saya Hugo Ivan. Menyambung video sebelumnya dari Mas Satya ya. Nah, di sini saya akan membahas nih gimana biar video kita bisa ditonton banyak orang, bahkan bisa goes viral. Nah, di TikTok ya, salah satu rumus menang TikTok itu sebenarnya di konten ya. Ketika konten kita bisa masuk FYP, bisa ditonton banyak orang gitu, itu akan semakin mempermudah produk kita untuk dilihat orang lain dan akhirnya dibeli oleh mereka. Nah, di sini saya akan share ada 6 ilmu yang luar biasa gitu ya. Prinsip gimana sih supaya video kita bisa viral. Yang pertama, yaitu social currency. Nah, sederhananya, apakah orang terlihat keren ketika ngomongin hal ini? Gitu. Apakah orang terlihat keren ketika men-share video yang kita buat gitu? Contohnya gitu ya. Ketika kita ambil brand iPhone, ketika iPhone 15 keluar gitu, banyak orang berlomba-lomba membuat konten mereview iPhone 15 itu. Karena apa? Karena mereka merasa keren gitu ya. Padahal itu tidak diminta oleh si iPhone sendiri untuk mereview produk mereka. Tapi mereka melakukannya dengan sukarela. Nah, kedua, yaitu trigger. Sederhananya, seberapa relate konten kita dengan audiens yang melihatnya. Contohnya ketika konten kita membahas tentang parkir Indomaret gitu ya. Jadi waktu itu ada konten saya pernah lihat, dia singkat cerita dia bilang kalau Indomaret itu ada tukang parkirnya, saya malas datang ke sana. Dan ini di-share ribuan orang gitu, padahal kontennya hanya kurang dari 10 detik gitu ya, luar biasa sekali. Dan di akhir dia sisipin ada iklan, saya juga sudah saat lupa videonya, tapi dulu saya ikut share gitu ya. Nah, yang ketiga, emotion. Nah, apakah orang emosinya tergerak gitu atau bisa menghasilkan emosi ketika melihat konten atau video kita, entah itu video positif, entah itu emosi positif maupun negatif gitu. Nah, tentu saja saya menyarankan emosi yang positif gitu. Apakah orang merasakan emosi entah itu bahagia, senang, kagum, bersyukur, atau sebaliknya marah, kecewa, sedih ketika melihat konten kita? Karena itulah akan membuat mereka mau share konten kita supaya orang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, contohnya adalah ketika video tentang Palestina gitu. Banyak orang yang emosinya tergerakkan ketika menonton atau mengkonsumsi video tentang Palestina. Akhirnya orang mau share itu supaya orang lain juga merasakan hal yang sama. Nomor 4, public. Apakah konten kita sedang dibicarakan banyak orang? Apakah video yang kita buat isinya itu sudah diketahui banyak orang? Nah, contohnya adalah video atau konten yang membahas tentang boykot gitu ya. Nah, ini sedang banyak dibicarakan banyak orang, banyak dikonsumsi banyak orang juga. Nah, itu akan itu membuat mereka mau nge-share itu gitu ya. Apapun itu ya yang sedang dibicarakan banyak orang atau banyak orang bilang adalah riding the wave. Nah, itu poin keempat, public. Nah, poin kelima adalah practical value. Apa untungnya orang melihat atau tahu tentang isi konten yang kita buat? Nah, ini saya ada satu contoh menarik banget, yaitu Bebek Pintar. Nah, kita bisa lihat cuplikan video berikut ini. Bebek Pintar. Halo Tuan, Nyalakan TV. buka TV. Sumpah, ini gadget paling unik yang pernah gue review selama channel ini ada. Jadi si bebek ini tuh fungsinya kayak smart remote yang pernah kita bahas gitu yang pakai wifi ya. Tapi ini nggak perlu wifi ataupun jaringan internet. Udah pinter dari lahir guys. Jadi tinggal colok aja ke USB dan panggil Bebek Pintar. Halo Tuan, Wah, gimana tanggapannya ya? Langsung merasa, wih keren juga nih gitu. Dan menariknya ya, fakta dibaliknya, Bebek Pintar yang berharga 50 ribuan ini gitu, banyak sekali di e-commerce, banyak yang jual. Tapi di salah satu penjual itu sudah terjual 30 ribu sekian pieces ya. Dikali 50 ribu tuh, berapa itu sendiri? Itu hanya dari satu penjual, sedangkan yang jual banyak banget. Akhirnya dari satu video ya, yang dibuat dan goes viral, akhirnya bisa membuat orang penasaran mau beli gitu ya. Jadi practical value, apa untungnya orang tahu informasi ini. Dan yang terakhir adalah nomor 6, yaitu story. Semua orang suka cerita. Jadi apakah konten yang kita buat membawa pesan atau cerita tertentu gitu ya, yang menyentuh emosi tentunya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat banyak di iklan-iklan Thailand ya, sering banget viral ya, bahkan netizen gitu menyebutnya sebagai rajanya iklan gitu ya di Thailand, karena orang betah gitu nonton iklan dari awal sampai akhir, bahkan mau di-share gitu. Jadi story apa yang ada dalam konten atau video-video kita. Nah, dari 6 unsur ini tidak harus semua unsur ada di konten kita. Tapi kalau ada 1, 2, atau bahkan 3 unsur di satu konten yang kita buat, itu akan sangat membantu video-video yang kita posting
terutama di TikTok, itu masuk ke FYP dan akhirnya ditonton banyak orang yang belum tahu jadi tahu, yang tahu jadi penasaran untuk membeli produk kita dan akan meningkatkan omset kita di TikTok. Seperti yang Mas Satya bilang, ini adalah video praktek ya. Jadi jangan lanjut nonton video selanjutnya dulu sebelum mempraktekannya ya. Prakteknya sederhana, silakan teman-teman install TikTok ya. Buat yang belum punya, tapi yang sudah punya ya silakan dibuka TikTok ya. Dan silakan scroll aja secara acak. Nanti teman-teman akan melihat konten-konten yang masuk FYP. FYP itu buat teman-teman yang belum tahu adalah for your page ya. Jadi konten-konten yang kira-kira lagi viral dan kayaknya teman-teman suka. Nah, silakan di scroll di situ ya, konten-konten seperti apa dan dihubungkan sama 6 unsur tadi. Oh, konten ini viral karena kayaknya ada unsur social currency-nya. Oh, konten ini viral karena ada unsur public dan emotionnya. Nah, jadi coba dilihat deh. Pasti konten-konten yang viral ada salah minimal banget satu unsur dari 6 unsur yang tadi saya sebutkan ya. Kenapa sih harus praktek kayak gini, Mas? Ya ini kan judulnya TikTok Marketing Mastery. Jangan sampai nanti teman-teman masuk ke kelas terus bilang, Mas saya belum tahu apa-apa tentang TikTok gitu. Waduh ya. Jadi sayang banget kalau masuk kelas belum terisi lah kelasnya ya. Nah diisi dulu gitu ya. Mempelajari TikTok, algoritma TikTok gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti ketika di kelas, ketika ada pertanyaan pun pertanyaan itu sudah lebih berbobot, sudah lebih berkualitas. Karena teman-teman memang di rumah sudah mempelajari gitu ya. Atau sudah berasumsi nggak apa-apa gitu kan. Menebak-nebak kok cara TikTok bekerja tuh gimana. Oh kok dari konten ini yang viral ini itu banyak yang komen tertarik mau beli. Nah coba dicek gitu di TikTok apa sih yang lebih viral. Dan ingat karena judulnya ini TikTok Marketing Mastery ya, sebelum masuk teman-teman punya PR pahami apa yang terjadi, video-video apa yang viral di TikTok, dan nanti ketika di kelas kita tinggal bertanya dan praktek jauh lebih dalam dengan para pemateri expert kita. Oke, ingat janji ya, jangan lanjut nonton video selanjutnya sebelum praktek dulu. Yuk, cuma 20-30 menit cukup gitu ya. Kalau mau lebih dalam lagi ya, sehari luangkan 30 menit untuk scroll TikTok gitu, lihat konten-konten apa yang viral. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.